Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia. Saya berasal dari kelas 12E. Saya ingin memaparkan hasil analisis saya terhadap kasus kentang. Dan judulnya, menganalisis masalah pada kentang, guru pembimbing, Ibu Devi Anggunsari, SPD MSI. Yang pertama ada skenario masalahnya. Dalam kasus ini, kita membandingkan dua tanaman kentang, yaitu tanaman A dan tanaman B. Terus, tanaman A memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap penyakit, dan sementara tanaman B lebih rentan. Padahal jumlah kromosom keduanya sama. Perbedaannya ternyata berada pada urutan DNA di gen yang menghasilkan enzim X. Enzim X ini berperan penting dalam protein pertahanan terhadap jamur. Terus ada juga cara menyelesaikan masalahnya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita akan menganalisa beberapa hal. Yang pertama itu, apa penyebab tanaman A dan B memiliki sifat yang berbeda. Terus ada juga kedua, bagaimana hubungan antara DNA, gen dan kromosom. Terus juga ada yang ketiga, mengapa DNA, gen dan kromosom itu tidak selalu menunjukkan hasil atau sifat yang sama. Lalu, kita juga akan melihat diagram sintesis protein. Terakhir, kita bahas pewarisan sifat melalui dominasi dan kodominasi. Ada penyebab tanaman A dan B berbeda. Perbedaan utama antara tanaman A dan B berada pada urutan nukleotida. Di gen yang menghasilkan enzim X ada mutasi kecil pada gen ini. Terus ada juga mutasi tersebut menyebabkan bentuk enzim X yang berubah. Terus karena proteinnya berubah, maka kemampuan tanaman untuk melawan jamur juga ikut berubah. Terus, itulah sebabnya tanaman A lebih tahan, sementara tanaman B itu lebih rentan. Hubungan DNA, gen, dan kromosom. DNA adalah molekul panjang yang membawa informasi genetik. Pada DNA, terdapat bagian-bagian tertentu yang disebut gen. Terus, gen inilah yang berfungsi mengatur sifat makhluk hidup, termasuk ketahanan terhadap dalam penyakit. Terus jika DNA digulung sangat rapat bersama protein, maka terbentuklah kromosom. Jadi alurnya itu adalah DNA, gen, dan kromosom. Terus penjelasan DNA, gen, dan kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk benang yang terdapat di dalam inti sel. Kromosom berisi DNA yang tergulung sangat rapat. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah molekul yang membawa instruksi untuk pembentukan protein dan pengendalian fungsi tubuh. Gen adalah unit pewarisan sifat. Gen tersusun dari segmen DNA yang berisi instruksi untuk membangun protein. DNA, gen, dan kromosom pada kentang A dan B itu tidak sama karena terjadi mutasi alami pada DNA kentang A, dan mutasi itu mengubah penghasil enzim X. Terus ada juga enzim X. A itu lebih bekerja lebih baik dan protein pertahan lebih kuat. Terus ada juga kentang B tidak punya mutasi yang kuat, enzimnya kurang efektif. Terus ada juga diagram sintesis protein. DNA, RNA duta, terus ribosom, terus ada enzim X, RNA asam amino, translasi, dan polipeptida. Dan terakhirnya ada transkripsi. Terus ada juga analisis pewarisan F1 dan F2. F1 itu A sama dengan RR besar, yaitu tahan. Terus ada juga B RR kecil, yaitu rentan. Fenotip F1 sama dengan 100% tahan penyakit, dan persilangan sama dengan RR besar dan RR kecil menjadi seluruh F1 sama dengan R besar dan R kecil. Dan ada F2-nya, yaitu persilangan F1 dikali F1 sama dengan R besar dan R kecil dikali R besar dan R kecil. Terus ada juga rasio genotip. Yang pertama, rasio genotip yaitu 1 R besar sama dengan 2
R besar dan R kecil, terus sama dengan 1 R kecil R kecil. Terus ada juga rasio fenotip 3 tahan dan 1 rentan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.